Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang dirilis oleh KPK, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Tentunya nilai-nilai anti korupsi ini seyogianya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan jika dilakukan secara konsisten akan menjadi habit dan akan membentuk karakter yang kuat pada diri setiap pribadi. Memberikan dampak positif atau inspirasi ke orang lain gitu. Misalnya perubahan, kemudian ada inisiatif, terus ada kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Semaimu tigan bertiga saling terulang bagi sabani tambuk iting mamai ting kune kencakang pagi ngobangin tigan bertiga saling terbuang pagi nanek dikanduk iting mamai tam gelap sabah laut tengguling cuanku cuma mejaan bensaman mula tersiap toton tasin mauli udah disurah bagai didapat turang ning kuturan oh turang mama itim oh turang mama itim Megandang bagi daun si baik tigan bertigan kan dengar bagi daun si nabu iting mamai ding kalau endah kakak galung di emas beban aku sungkan lebih mulai kesiap memakatani belas sungai aku singgung mandiri kurang dingin kuturang oh turang mama ini seri kaya perlu aku tinggal dekat caham manis antara kota kaya suara berhenti kena aku ingat kurang dingin kuturang oh turang bertiga. Halo Sobat Interest Sumut, berjumpa kembali di acara Podcast Tobat Teman Ngobrol Perbendaraan. Berjumpa kembali dengan saya Cindy selaku host yang akan memandu Sobat Interest kalian. Sobat Interest, podcast kita kali ini mengangkat tema Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan pada podcast kali ini juga kita telah mengundang narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Indra Suparyanto, dan juga Paksi atau Penyuluh Anti Korupsi, yaitu Bang Rocky Sebastiona Dabdab. Langsung saja, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Cindy, ya. Apa kabar? Baik Pak, luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Dan juga kita menyapa Paksi, penyuluh anti korupsi, yaitu Bang Rocky Sebastiona Dabdab. Baru saja kita memperingati Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2024. Nah, kita ingin tahu lebih mengapa perlu diperingati Hakordia ini ya Pak. Boleh dijelaskan Pak? Ya Mbak Cindy, jadi korupsi itu kan merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan ini terjadi di seluruh dunia sejak lama. Dan tentunya
untuk menghadapi sesuatu yang luar biasa seperti itu butuh extra effort, butuh upaya yang luar biasa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kesadaran publik dan melibatkan masyarakat secara lebih luas, tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia oleh komunitas internasional. Komitmen ini semakin diperkuat dengan ratifikasi konvensi oleh Indonesia pada tanggal 21 Maret 2006 yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, yaitu Konvensi PBB menentang korupsi. Akordia 2024 merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan kepada publik tentang langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Nah, baik Bapak, berarti peringatan Hakordia ini sebagai salah satu wujud penguatan gerakan anti korupsi ya Pak? Betul Mbak Cindy. Baik Pak. Nah, tema Hakordia kali ini adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju ya Pak. Kira-kira apa makna di balik tema ini ya Pak? Jadi kalau kita membaca tema tersebut, ada 3 frase. Dalam frase itu ada maknanya. Yang pertama, teguhkan komitmen. Maknanya yaitu perlu penguatan komitmen seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua adalah berantas. Maknanya yaitu niat, kemauan, keberanian, tekad dan daya juang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan yang ketiga, maju, bermakna kita harus semangat dan optimis untuk terus berakselerasi ke depan mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi keseluruhan maknanya, Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Baik Bapak, berarti kita tetap optimis dalam mencegah korupsi ini ya Pak. Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat komitmen pencegahan anti korupsi di instansi, khususnya di Kementerian Keuangan sendiri Pak? Ya, kalau di Kementerian Keuangan sendiri yang pertama adalah sistem dalam proses bisnis. Di Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sejak diterbitkannya 3 paket undang-undang terkait keuangan negara. Perbaikan proses bisnis dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan saat ini, sehingga pelayanan kepada stakeholder semakin responsif dan transparan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Di Dijen Perbendaharaan sendiri ada aplikasi Sakti, IJP, platform pembayaran pemerintah, dan masih banyak lagi yang lain yang terus dikembangkan. Tujuannya selain proses transaksi dan pembayaran cepat dan mudah, yang tidak kalah penting adalah adanya transparansi dalam hal itu dapat mencegah terjadinya korupsi. Yang kedua, perlu dilakukan edukasi secara berkala dan berkelanjutan kepada pegawai di unit kerja, sehingga seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait nilai-nilai anti korupsi. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang dirilis oleh KPK, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Tentunya nilai-nilai anti korupsi ini seyogyanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan jika dilakukan secara konsisten akan menjadi habit dan akan membentuk karakter yang kuat pada diri setiap pribadi. Baik Bapak, untuk itu sebelumnya telah disediakan minuman Pak. Pak boleh kalau mau sambil diminum dulu Pak, Oke, biar terima lebih kasih. ini ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya ke Bang Rocky ini Pak, selaku paksi atau penyuluh anti korupsi. Tadi Pak Kanwil telah menyampaikan 9 nilai-nilai anti korupsi. Boleh dijelaskan ke penonton podcast Toba kali ini Bang? Nilai-nilai anti korupsi ini tuh biasanya disingkat dengan Jumat bersepeda kakak gitu ya Kak Cindy. Nah, Jumat bersepeda kakak itu yang pertama ada kata jujur. Nah, jujur ini berarti sikap yang lurus hati ya. Seseorang itu tidak sombong, kemudian tidak curang gitu. Nah, jadi perkataannya dengan perbuatannya itu sejalan gitu. Itu kata jujur. Kemudian yang kedua ada ma-nya itu adalah mandiri. Nah, kata mandiri ini artinya di sini
pribadi yang tentunya berani menata diri gitu ya, berani menata diri, kemudian ia berani juga untuk menjaga diri gitu ya. Nah, terus berlatih untuk melakukan tindakan-tindakan yang terpuji gitu. Tadi kemudian ada kata T, T-nya itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini orang yang bertanggung jawab itu biasanya tidak akan korupsi Kak Cindy. Nah, jadi seseorang dengan penuh tanggung jawab itu yakin segala tindakan buruknya itu akan memberikan dampak ke depannya itu yang akan merugikan dia gitu ya. Itu tadi kata Jumat. Kemudian ada bersepeda, bernya itu berani gitu. Nah, berani ini biasanya seseorang yang berani itu memiliki hati yang mantap ataupun tidak takut dalam mengungkapkan kebenaran gitu. Iya, betul. Jadi seseorang dengan keberanian itu dia tidak akan canggung untuk melaporkan seseorang yang melakukan perilaku yang menyimpang atau penyelewengan dan mengarah ke tindakan korupsi gitu. Nah, kemudian ada kata sederhana ya. Sederhana ini hidup dalam batas kewajaran gitu Kak Cindy. Jadi seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak berlebihan gitu. Nah, kemudian ada kata peduli ya, peduli. Kalau peduli ini akan melakukan sesuatu itu yang memberikan dampak positif atau inspirasi ke orang lain gitu. Misalnya perubahan, kemudian ada inisiatif, terus ada kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Kemudian ada kata disiplin. Nah, disiplin ini melakukan sesuatu itu tepat waktu gitu. Nah, dia itu melakukan sesuatu yang wajar dan dia bisa menyelesaikannya secara tepat waktu, ya kan. Nah, biasanya orang-orang yang disiplin ini adalah orang-orang yang taat aturan gitu kan. Kemudian ada kata adil. Adil tadi yang disampaikan Pak Kanwil bahwa seseorang itu akan selalu bersikap imparsial gitu ya. Artinya tidak memihak dia Kak Cindy gitu. Jadi memang memberikan porsi kepada semua orang itu dengan porsi yang sama gitu, tidak memihak dan tidak berlebihan atau tidak kurang juga gitu. Nah, yang terakhir itu ada kata kerja keras ya. Kerja keras ini artinya itu bekerja secara sungguh-sungguh ya, bekerja yang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan dia itu tidak akan berhenti sebelum targetnya itu tercapai. Nah, jadi dia itu akan fokus kepada hasilnya. Jadi kalau sudah bekerja keras, sudah mengamalkan nilai-nilai anti korupsi tadi, saya rasa seseorang itu akan hidup tepat pada jalan yang benar, gitu Kak Cindy. Oke, berarti tadi kita ulangi lagi Jumat bersepeda kakak. Untuk mempermudah teman-teman sobat-sobat interest yang ada di rumah untuk mengingat apa saja nilai-nilai anti korupsi itu ya Bang. Nah mungkin teman-teman di rumah pada nanya nih, ada rompi yang digunakan oleh paksi ini. Kira-kira rompi apa ya Bang? Jadi rompi biru ya, bukan rompi orange ya Kak Cindy ya. Kalau rompi orange atau warna-warna lain itu mungkin artinya berbeda. Nah kalau misalnya rompi biru ini itu memang seluruh paksi yang sudah dinyatakan tersertifikat itu akan diberikan sertifikat dan rompi biru ini tadi untuk dipakai saat melakukan kampanye, edukasi, kemudian sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan pencerahan ya bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama seperti itu. Jadi memang ini di belakangnya juga ada tulisan penyuluh anti korupsi Kak Cindy gitu. Keren ya Bang? Iya keren. Karena hidup jujur juga keren kan? Hidup jujur keren. Hebat, ya. Berani jujur hebat. Berani kompeten. Ya, berani kompeten hebat. Tapi kalau logo di KPK kan berani jujur hebat ya. Oke, siap. Ya, sejalan dengan yang telah dijelaskan tadi di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara sendiri, Pak, apakah ada upaya atau tindakan yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam rangka mencegah anti korupsi ini?
Ya, Mbak Cindy, di Kanwil di Sumut ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan. Tahun lalu, seluruh unit kerja di lingkup Kanwil, termasuk 11 KPPN, ini sudah berpredikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dan kegiatan berkeberlanjutan pembangunan ZI BPK menuju BBM tetap berjalan. Di tahun ini ada 2 KPPN yang berhasil meraih predikat ZI BBM. Tentunya ini akan menjadi pendorong bagi unit kerja lainnya yang ada di Sumatera Utara untuk semakin mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi stakeholder. Kanwil juga memiliki saluran pengaduan, yaitu Lapet Lapor, dan perlu diketahui bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara bebas dari biaya. Apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan diri berasal dari Kanwil DJPP Provinsi Sumatera Utara dan menjanjikan hal-hal tertentu, silahkan melaporkan hal tersebut melalui layanan pengaduan yang dapat diakses pada tautan bit.ly Lapet Kanwil DJPP Sumatera Utara. Kemudian upaya yang dilakukan yang bersifat edukasi atau penguatan integritas dan anti korupsi kepada pihak eksternal atau pengguna layanan dan stakeholder maupun di internal bagi pegawai lingkup Kanwil DJPP Sumatera Utara tetap kita lakukan. Di samping itu juga ada paksi di Kanwil DJPP Sumut ini dan sudah tersertifikasi dari KPK yang tentunya punya program kerja juga. Hal ini pastinya dapat mendorong penguatan komitmen anti korupsi kita. Wah, siap Bapak. Nah, saya kembali lagi ke Paksi, Bang Rocky. Seperti yang telah disampaikan Pak Kanwil tadi, ternyata Paksi itu juga punya program kerja ya Bang? Izin Pak Kanwil. Nah, jadi ada beberapa program kerja dari Paksi itu ya Kak Cindy ya. Nah, salah satunya yaitu memperkuat budaya anti korupsi di masyarakat melalui penyuluhan dan pembangunan sistem berintegritas ya. Paksi API gitu. Nah, itu singkatan dari penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut biasanya ya Kak Cindy ya, Paksi API itu melakukan berbagai kegiatan. Nah, itu bisa jadi seperti berbagi pengalaman dan strategi dalam memberantas korupsi, kemudian bisa merumuskan rencana aksi gerakan anti korupsi, terus membangun sistem berintegritas, terus biasanya Paksi itu juga berkolaborasi dengan forum dan komunitas-komunitas anti korupsi gitu. Oke. Wah, penjelasan yang lengkap sekali ya dari Pak Kanwil dan Paksi yaitu Bang Rocky. Nah, kita tidak terasa nih sudah di penghujung podcast nih Pak. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin ada closing statement dari Pak Kanwil yang akan disampaikan ke teman-teman podcast Bapak. Baik, dengan peringatan Hakordia tahun 2024 ini, mari kita memperkuat komitmen seluruh pegawai di lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dalam membangun budaya anti korupsi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang responsif, objektif, dan transparan, serta bersih dari korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan kepada seluruh pengguna layanan dan pemangku kepentingan, demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Closing statement dari Paksi. Oh iya, hampir sama aja ya seperti ya dengan Pak Kakanwil. Jadi kalau dari saya dengan peringatan Hakordia tahun 2024 ini, mari kita bersama-sama mempertegas komitmen kita dalam melawan korupsi gitu. Dengan mengamalkan nilai-nilai tadi Kak Cindy, nilai-nilai anti korupsi mulai dari kejujuran, kesederhanaan, mandiri gitu, tanggung jawab dan lain-lain ya. Nah, kita coba nih, kita cukupkan diri dengan apa yang kita punya, kita banyak-banyakin yang namanya bersyukur, kemudian kita tetap hidup on the right track gitu ya. Nah, kita mulai dulu nih dari diri sendiri ya. Setelah dari diri kita sendiri, kita bisa disiplinkan tadi dengan nilai-nilai anti korupsi, kemudian dengan keluarga, terus ada yang lingkungan-lingkungan sekitar kita gitu ya.
saya yakin Indonesia bisa bersih. Dengan Indonesia bersih, Indonesia bisa semakin sejahtera dan Indonesia maju. Oke, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kakanwil selaku narasumber kita pada podcast kali ini dan juga kepada Paksi, penyuluh anti korupsi yang telah memberikan pencerahan sekaligus ilmu yang bermanfaat khususnya bagi sobat interest yang ada di rumah. Terima kasih Pak, terima kasih Bang. Sama-sama. Baik, demikianlah Sobat Interest Sumut telah kita simak bersama topik terkait penguatan integritas dalam rangka Hakordia. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk menambah wawasan Sobat Interest Sumut sekalian. Akhir kata, saya Cindy beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di acara podcast Toba berikutnya. Terima kasih. Honest, objective, responsive, amanah, solid, integritas buat korupsi meninggal.